Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur sekalian. Pernahkah Anda merasa bahwa tubuh Anda ada di sini, sedang memegang HP atau sedang duduk, tapi pikiran Anda sudah melompat ke urusan besok? Atau mungkin batin Anda masih tertinggal di masa lalu, menyesali hal-hal yang sudah lewat? Dalam falsafah Jawa, kita mengenal istilah eling lan waspada. Ternyata konsep ini sangat ilmiah dan sejalan dengan apa yang diajarkan oleh para guru kebijaksanaan dunia. Menjadi sadar secara utuh atau self-aware bukan hanya soal diam melamun, tapi soal bagaimana kita berakar pada saat ini. Dua sisi kesadaran kita. Secara sederhana, momen saat ini punya dua lapisan. Lapisan pertama adalah apa yang kita tangkap lewat panca indera, suara di sekitar kita, layar yang Anda tatap, atau hembusan napas Anda. Namun ada lapisan yang jauh lebih dalam, yaitu kesadaran bahwa saya ada. Dalam Islam, ini adalah bentuk muraqabah, sebuah kesadaran bahwa batin kita selalu terhubung dengan Yang Maha Hidup. Seringkali kita terjebak dalam delusi pikiran. Kita merasa bahwa diri kita adalah tumpukan memori masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Padahal, Anda adalah ruang tempat memori itu muncul. Kita sering menjadikan saat ini hanya sebagai batu loncatan untuk mengejar saat berikutnya. Kita merasa akan bahagia nanti kalau target sudah tercapai, kalau cicilan lunas, atau kalau anak sudah sukses. Padahal, hidup hanya terjadi sekarang. Kisah guru Zen dan rahasia ketenangan. Ada sebuah cerita tentang dua biksu yang bertanya pada gurunya yang sedang berdiri di atas bukit. Mereka menebak-nebak, apakah guru sedang mencari tempat untuk menanam pohon atau sedang menunggu seseorang? Ketika ditanya, sang guru menjawab singkat, "Aku hanya sedang berdiri di sini." Jawaban ini terdengar sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Sang guru tidak menjadikan momen itu sebagai alat untuk mencapai tujuan lain. Beliau berakar pada keberadaan, rooted in being. Ketika kita mampu menep atau tenang seperti itu, tindakan kita justru menjadi lebih cerdas. Mengapa? Karena kita bertindak bukan berdasarkan ego yang reaktif, melainkan berdasarkan kejernihan batin. Tanpa akar batin yang kuat, niat baik kita pun bisa berujung pada tindakan yang disfungsional karena masih didorong oleh ego yang haus pengakuan. Seperti pepatah lama, jalan menuju neraka seringkali dibangun dengan niat yang tampak baik, namun tanpa kesadaran yang benar. Berlatih menjadi pengamat. Mari kita mulai belajar menjadi pengamat atas pikiran kita sendiri. Saat pikiran kacau muncul, sadarilah bahwa itu hanya fenomena permukaan, seperti riak air di atas samudera yang dalam. Di kedalaman batin Anda, selalu ada keheningan yang tak tersentuh oleh masalah apapun. Dengan cara ini, kita bisa menjadi pemimpin yang lebih bijak, orang tua yang lebih sabar, dan pribadi yang lebih tangguh. Mari kita hidup dengan teknologi modern, namun dengan batin yang tetap sumeleh dan penuh kehadiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukti dukung karya ilmiah dan filosofi. Berikut adalah landasan teoretis dan ilmiah yang mendukung naskah di atas. Default Mode Network, DMN, dan mindfulness. Secara neuroscience, kondisi pikiran yang melompat-lompat, seperti yang dibahas pada sumber, berkaitan dengan aktivitas berlebih pada DMN di otak. Penelitian menunjukkan bahwa latihan kehadiran, presence, secara konsisten memperkuat prefrontal cortex yang bertanggung jawab atas regulasi emosi dan pengambilan keputusan logis. Teori neurofisiologi Dr. Joe Dispenza. Selaras dengan pernyataan Tolle bahwa energi kehadiran memengaruhi sistem listrik, Dr. Joe Dispenza menjelaskan bagaimana koherensi jantung dan otak menciptakan medan elektromagnetik yang mampu mengubah kondisi biologis tubuh dari survival mode, stres, menjadi growth mode, pemulihan. Psikologi transpersonal. Konsep I amness atau esensi identitas di luar memori didukung oleh psikologi transpersonal yang membedakan antara ego, diri yang dikonstruksi pikiran, dan self, kesadaran murni. Hukum sebab akibat.
karma garis miring nasib. Penjelasan bahwa tindakan tanpa kesadaran menciptakan lebih banyak penderitaan atau karma selaras dengan hukum sebab akibat dalam sains, di mana aksi yang didasari emosi negatif cenderung menghasilkan reaksi yang destruktif dalam lingkungan sosial maupun kesehatan fisik.